Rahayu wilujeng buat sedulur Mbah No Keramat dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe and like videonya Mbah No Keramat, dan beri komentar hikmah apa yang Anda dapat dari video-video yang saya tampilkan berikut ini. Ya, jangan lupa beri komentar apa yang Anda dapat atau hikmah yang Anda dapat dari video-video Mbah No yang saya ambil ini. Yuk kita tonton sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa di awal-awal Islam, malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia kepada agama Islam." Tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat, di mana Rasulullah SAW diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun seberat apapun itu, Rasulullah SAW tetap melaksanakannya. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mendaki ke atas gunung Abu Qubais. Dengan suara lantang baginda Nabi berteriak, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah-olah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Sedangkan di kalangan mereka mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa sebuah ajaran dan agama baru. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy di Darun Nadwa, yang merupakan balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy untuk membahas hal-hal penting. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab, yang merupakan kakek buyut Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Di antara para pemuka kafir Quraisy yang menghadiri pertemuan ini, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harith, Safwan bin Umayyah, Qa'am bin Ashraf, Aswad bin Abdul Yahud, Syakhar bin Al-Haris, dan Kinanah bin Rabi. Dalam pertemuan rapat itu, mereka membahas mengenai respon terhadap ajakan Rasulullah SAW dan agamanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita dan mengajak kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Bagaimana bisa tipu daya ini? Seolah Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu berhala, tapi sembahlah Allah yang Maha Esa." Ada yang mengatakan, Muhammad telah mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita. Tetapi ada juga yang mengatakan, Muhammad adalah tukang sihir lagi pendusta. Lalu tibalah giliran mereka menanyai pendapat Al-Walid, namun Al-Walid hanya menjawab, "Aku tidak bisa berkata apapun mengenai hal ini." Mendengar jawaban Al-Walid tersebut, mereka pun menganggap bahwa Al-Walid membela dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga rasa amarah menghanyutkannya. Ia pun berkata, "Beri aku kesempatan 3 hari untuk mengambil tindakan." Rapat pertemuan tersebut pun berakhir dan mereka menunggu jawaban Al-Walid mengenai hal demikian itu. Al-Walid sendiri mempunyai 2 buah berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dihiasi dengan beberapa mutiara. Kedua berhala itu diselimuti dengan pakaian-pakaian yang indah dan diletakkan di atas sebuah kursi demi memberikan jawaban atas rapat pertemuan itu. Al-Walid melakukan ritual peribadatan khusus terhadap kedua berhala itu selama 3 hari 3 malam.
Ia menghentikan kebiasaan makan, minum dan tidur selama 3 hari tersebut. Pada hari ketiga, setelah ritual peribadatan khusus itu, ia meminta petunjuk kepada kedua berhala itu. Ia berkata, "Demi hak ritual peribadatan yang telah kulakukan kepada kalian berdua selama 3 hari, maka bicaralah dan beritahu kami tentang perkara mengenai Muhammad." Sungguh di luar nalar, tiba-tiba berhala itu berkata dengan lisan yang fasih, "Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah membenarkannya." Alangkah bahagianya Al-Walid waktu itu. Ia pun bergegas keluar dan memberitahu kaum kafir Quraisy mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu. Kaum kafir Quraisy pun berkumpul di sisi Al-Walid dan menyaksikan berhalanya itu. Lalu mereka pun benar-benar memberitahu Rasulullah SAW atas apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Malaikat Jibril pun turun dan mengatakan, "Wahai kekasih Allah, Muhammad SAW, celakalah orang yang membuat-buat perkataan dusta ini, yakni Al-Walid." Mendengar kalimat celaka dari Rasulullah SAW, maka Al-Walid sembari tertawa dengan bangganya menjawab, "Aku tidak peduli." Pada hari berikutnya, para kaum kafir Quraisy berkumpul dalam suatu tempat. Mereka meletakkan sebuah berhala yang bernama Hubal dan menghiasinya dengan berbagai macam pakaian yang indah, dan mereka bersujud pada berhala itu. Kemudian mereka juga mengundang Rasulullah SAW agar menyaksikannya sendiri. Tentu saja mereka berencana pula untuk menghujat dan mencela beliau SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW pun turut hadir bersama dengan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berdua duduk di sekitar kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah-nyembah berhala. Mengejutkan tentunya, berhala itu berbicara menghujat dan mencela Rasulullah SAW. Ternyata jin yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala itu dan mengatakan kedustaan besar di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merasa kebingungan pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang berkata itu?" Dengan santainya, Rasulullah pun menjawab, "Wahai Abdullah, jangan khawatir, karena sesungguhnya yang mengatakan itu adalah syaitan." Tak lama kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud pun kembali ke rumah. Namun di tengah-tengah perjalanan, datanglah seseorang berpakaian hijau dengan menaiki seekor kuda menghampiri beliau. Lalu orang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang terheran pun bertanya, "Siapakah kamu wahai orang yang berkendara? Ucapan salammu telah membuatku heran." Dengan penuh hormat, orang itu pun menjawab, "Aku adalah keturunan dari bangsa jin. Aku telah memeluk Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Namun aku pergi dari tanah airku. Ketika aku kembali, aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa jin Musfir telah melakukan perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad SAW? Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku, aku bergegas mengikuti jejak Musfir. Dan saat aku telah mendapatinya, aku pun membunuhnya di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini adalah darahnya yang ada pada pedangku. Kepalanya berada dalam kantong, badannya terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah." Mendengar kabar tersebut, Rasulullah SAW merasa bahagia dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu Nabi bertanya, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat, ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, namaku adalah Muhair bin Ahbab, dan aku tinggal di atas gunung Tursina." Lalu jin muslim ini bertanya kepada Rasulullah,
apakah engkau tidak memerintahkanku untuk membalas perbuatan kaum kafir Quraisy, sebagaimana jin musfir yang telah mencelakakan engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dengan izin Allah, lakukanlah. Pada kali keduanya, kaum kafir Quraisy pun lagi-lagi mengundang Rasulullah SAW untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Seperti sebelumnya, mereka meletakkan sebuah berhala Hubal di hadapan mereka dengan dihiasi dengan pakaian-pakaian yang indah. Dan dengan penuh kerendahan diri, mereka menyembah dan bersujud di hadapan berhala itu. Dengan perasaan bahagia mereka mengatakan, "Wahai Hubal, pada hari ini bahagiakanlah hati kami dengan menghujat dan mencela Muhammad." Kemudian jin muslim yang bernama Muhair yang telah siap di tempat tersebut segera masuk ke dalam Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang benar. Agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Kaum kafir Quraisy terlongong tak percaya. Dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarinnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut. Ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal, kemudian membanting ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Nabi Muhammad SAW pulang dengan rasa gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Rasulullah SAW. Ia menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya membela Rasulullah SAW. "Aku adalah Abdullah bin Ahbar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir. Aku bermaksud menembarkan pedangku pada setan yang ingkar di antara bukit Safa dan Marwah. Ia melampaui batas dan sombong. Musfir menentang kebenaran, dan setan yang ingkar itu berkata, dengan mencaci nabinya yang suci, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan, dan tampaklah agama Islam sampai diakui. Atau hinalah di dalam Islam setiap orang yang sombong, setiap orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu para tentara Kisra dan kerajaan-kerajaan Kaisar." Demikianlah kisah jin Islam, yaitu Abdullah bin Ahbar, yang membela dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dulur kabeh, sudah melihat apa itu tadi ceramah atau cerita saat Nabi Muhammad itu berjuang mengajak orang kafir untuk kalau pendapat Bano untuk mengajak beribadah atau mengakui tentang ketuhanan, seperti itu. Kalau zaman dulu, kalau saya melihat itu belum terjadi bentrok, belum terjadi peperangan. Jadi itu gak bisa saya menyebutkan zamannya dulu. Yang penting bagaimana pendapat sampean tentang video yang di depan tadi. Bagaimana pendapatnya, beri komentar, beri masukan. Ya, kalau bisa itu kita menambah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakitan kita dalam menjalani ibadah dan menjalani sembahyang. Situ saja tujuan Mbah No untuk membagikan suatu video-video tentang pantas dibahas atau enggak, pantas dicerna atau enggak, bisa diambil hikmahnya atau enggak.
seperti itu gunanya, tidak lebih seperti itu. Kalau Anda semua itu bisa melihat video Mbah No menjadi takwa, menjadi tauhid yang betul-betul, menjadi sadar yang belum sadar, menambah pengalaman Anda untuk spiritual, ya alhamdulillah kan gitu. Yang penting semua video itu juga gimana ya, mengandung sisi baiknya dan mengandung sisi buruknya. Jadi kalau ada yang menerima sisi buruknya ya jangan diambil, di skip saja. Kalau emang mendapat sisi baiknya ya diambil dan dipraktekkan. Ini cuaca setiap hari tidak mendukung, panas hujan seperti itu. Jadi buat sedulur Mbah No semua, jaga kesehatan, jangan sampai terserang flu, batuk, karena di sini musim gitu. Dan jangan lupa sedia balsam gosok dan minyak kayu putih atau apa yang bisa mengeluarkan angin gitu. Karena kalau siang itu panas, malamnya hujan, jadi itu badan itu merasa meriang, tidak stabil kondisi badan. Jadi nanti bisa terserang penyakit flu, batuk, terus kalau tidak ditanggulangi menjadi tipes gitu buat sedulur kabeh ya. Jadi mohon jaga kesehatannya, kalau kerja jangan berlebihan gitu buat sedulur Mbah No kabeh ya. Saya bisa sampaikan seperti itu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe and like, bagikan channelnya Mbah No. Di komen boleh silahkan pendapat Anda semua itu seperti apa, dan kasih masukan gitu loh. Oke ya, buat sedulur kabeh saya cukup sekian. Rahayu Wilujeng buat sedulur Mbah No dimanapun Anda berada. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan.